Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Ya, di samping saya masih ada masih yang sama. Ustadz Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan masih tetap dengan tim yang sama, tim editor kita, Bang Jafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kan kepada tim rusuh. Iya. Dosen rusuh. Oke, baik sobat Beriman ya. Kemarin kita sudah ngebahas mengenai istri, ahli surga dan neraka gitu. Kesannya ini berpihak sekali gitu ya. Nah, kita sekarang dibalik nih, Tat. Ada nggak sih suami yang ahli neraka dan juga ahli surga? Gitu. Nih suami ya. Kemarin istri. Jadi biar imbang nih, Bran. Iya. Karena kemarin ada yang ngomong, ini kenapa perempuan iya mendeskripsikan tersudutkan gitu kan. Iya. Jadi biar fair kita angkat nih sekarang nih. Tapi ya buat memang pembelajaran buat kita juga sih betul, seharusnya. Betul banget. Bagaimana jadi jangan arogan kitanya. Iya, gitu suami kan. yang baik yang seperti apa gitu kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau suami itu justru lebih banyak ininya ya, kupasan-kupasannya, karena contoh-contoh yang diangkat oleh Rasulullah itu justru kebanyakan ditujukan secara umum. Ya, artinya secara umum kita kena nih, Bang. Ya. Nah, cuman ya sekali lagi kita sekarang berbicara tentang seorang suami atau seorang ayah dalam satu rumah tangga yang pada akhirnya ketika sebelum nikah dia sudah memiliki separuh agamanya, kan gitu ya. Yeah. Kemudian dengan menikah dia mengenapkan agamanya, harusnya begitu. Tapi cuman ada loh yang orang setelah menikah justru malah hilang agamanya, atau justru malah mendorong dia kepada jalur dia ke neraka gitu. Bisa ya? Maksudnya iya. Dengan menikah dia malah hilang. Makin menjauh gitu. Iya. Karena mungkin sewaktu dia masih hidup sendiri ya. Jomblowers. Ya. Mungkin dia ibadahnya bagus. Ya, kemudian dia juga menata dirinya juga bagus, tingkah lakunya baik gitu ya. Cuman kan ketika dia sudah menikah, ada yang dipimpin sama dia. Ya, karena dia berubah status menjadi seorang suami atau pemimpin ya. Maka berdasarkan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang dipimpin gitu. Nah, ini tergantung nih mau ngupasnya pemimpin apa nih, Bang. Iya, kan gue udah feeling bet gue. Gue ngerem aja lah. Udah feeling gue ketika dia ngomong memimpin. Kalau gitu dilanjut aja biar lebih mengkerucut ya, Bang ya. Iya. Tiap laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarganya. Aman nggak? Aman. Sangat aman. Aman itu. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya atas mereka. Artinya seorang laki-laki ketika sudah menikah akan menjadi seorang kepala keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan dari anggota keluarganya. Anggota keluarga siapa aja? Istri, anak ya, termasuk juga mungkin nanti kalau kita mendapat tanggung jawab kepada orang tua gitu ya, atau saudara-saudara istri juga ya. Nah, itu kan termasuk saudara-saudara istri. Iya, ya. Apalagi saudara yang cewek. Ya paling kan kita harus menasihati dulu ya, Bang. Iya. Nah, golongan yang pertama ini adalah kalau kita sering dengar istilah ada orang yang durhaka. Biasanya kalau kita ngomongin durhaka tuh kecenderungannya adalah anak yang durhaka. Iya, anak orang tua. Iya. Tapi ada loh ayah yang durhaka gitu. Ya itu yang kayak gimana? Ya jelas kayak tadi yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, kepada yang dipimpinnya ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi pasangannya ibu ya, bukan menjadi seorang pasangannya dari seorang istri ya, tapi juga bukan sebagai orang yang mencari nafkah di keluarga ya, tapi justru dia adalah menjadi orang yang sangat diperlukan untuk menuntun keluarganya selamat dari api neraka ya. Ya kalau dia cuman sibuk cari nafkah, kemudian pembentukan pribadi dari keluarganya tidak diperhatikan, ibadahnya nggak diperhatikan ya. Ketika ada kelalaian yang dilakukan oleh keluarganya, maka itu menjadi tanggung jawab suami. Ya, karena beliau adalah pemimpin. Ya, jadi harusnya dipimpin lah itu anggotanya.
diingetin lah bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya, bagaimana sedekahnya. Ya, jadi jangan berpikiran bahwa tabiat atau kebiasaan sedekah seorang anak itu akan timbul dengan sendirinya. Ya, semua itu kan ada prosesnya. Nah, proses ini Tapi gini, adalah proses pendidikan dari orang tua. Ya, perlu gimana? nggak sih seorang suami misalkan dalam hal mendidik anak karena dia sebagai pemimpin ya, terutama untuk ibadah gitu. Ya, Apakah perlu maksudnya sampai harus dipaksa gitu? Apa hanya atau sebatas mengingatkan saja? iya, ketika ada perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya prosesnya menyeluruh nggak Pak? Dari mulai kita mengingatkan, mengajarkan, mencontohkan dan menjadikan hal itu menjadi suatu kebiasaan bagi anggota keluarga kita, ya. Itu adalah kewajiban seorang suami, pemimpin, ya, pemimpin ini di dalam keluarga ya seorang ayah gitu ya. Tapi bisa jadi sebenarnya untuk menjadi apa namanya mencari nafkah tuh sebenarnya menjadi reason sih sebenarnya. Walau gue belajar dari ini ya, maksudnya dari pengalaman gue terhadap nyokap gitu. Terkadang kita tuh gak punya waktu ya Pak, kalau udah sibuk kerja gitu kan. Betul. Callingan segala macam tuh lupa sama waktu itu. Nah itu gimana ya Tat? Maksudnya terkadang kalau kita ada kerjaan gitu, kita tuh emang bener-bener lupa mau pulang gitu. Dan kerjaan kita bukan kantoran gitu kan. Iya, ada beberapa dan kantoran pun misalnya ini kita bicara umum lah ya, kita maksudnya kita bicara umum yang kayak lu di calling kantor gitu kan, weekend segala macam yang membuat kita yang emang kita tuh nggak punya waktu tidur. Maka gue pribadi terkadang rumah tuh cuman sekedar numpang mandi sama tidur udah gitu kan. Gitu Itu tuh. rumah kos-kosan Bang? Itu sempat mulai kayak gitu kos-kosan itu. Jadi kayak yang maksud gue tuh yang bagaimana sementara kita harus ada tanggung jawab terhadap pekerjaan, tanggung jawab terhadap nafkah, tapi satu sisi kita tuh nggak punya waktu tuh kadang-kadang gitu kan. Hampir 80% 90% kita di luar gitu Tat. Itu gimana Tat? Ya baik, dibalik dari semua kesibukan saya sering nyindir sama teman-teman ya. Salah satunya mungkin ketika bicara masalah yang gampang, sholat subuh. Ya gampang kita ngomongnya, itu memberat ngelaksanainnya gitu kan. Kenapa saya bilang sholat subuh? Banyak orang-orang kalau ketemu sama kita di luar tuh, ente kok sholatnya ketemunya cuman isya aja gitu. Ya. Kalau subuh kok nggak ada? Jawaban dia apa? Subuh kan kita berangkat kerja pagi-pagi. Sepagi-paginya orang berangkat kerja tuh jam berapa sih Bang? Ya. Rata-rata orang tuh berangkat kerja pagi tuh ya jam 5, jam setengah 6 lah. Ya, 5, setengah 5 yang kalau di luar dari Bogor tuh setengah 5 jam 4 itu di jalan dehnya. Artinya memanfaatkan waktu ketika dia sudah bersiap-siap berangkat kerja, kemudian dia sholat dulu ke masjid 5 sampai 10 menit baru berangkat kerja. Masa iya nggak bisa? Gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi apa ya, alasan yang sudah umum gitu ya. Tapi kalau dipikir lagi, coba deh pada sohib yang beriman ya, koreksi kepada diri kita sendiri, segitu mahalnya kah waktu kita sampai kita mengatasnamakan kesibukan dunia kita untuk menghadap Allah, padahal berapa menit sih kita sholat subuh. Nah itu ya sama seperti ini, ketika kita punya kesibukan, ciptakanlah komunikasi yang efektif kepada keluarga, ngecek keluarga ya, nanyain anak-anak gimana ya, apa udah sholat atau belum, grup ya. Keluarga lah ya. Iya, apalagi sekarang ada grup apa, ada WA lah, ya, paling tidak di WA lah anaknya sudah sholat atau belum ya. Kemudian tanya perkembangannya, bagaimana cara berpakaian anak-anak kita gitu kan. Jangan dibiarkan anaknya tuh berpakaian seperti ya, masih mending lah ya kalau misalnya saya jadi ngomong masih mending nih ya, ada anak yang menutup aurat tapi masih kelihatan menonjolkan ya, masih ketat lah. Ini sampai anaknya tidak menutup aurat pun kadang-kadang malah dibiarin aja gitu ya. Meskipun ya lagi-lagi anak sekarang kan alasannya lebih pinter daripada orang tua. Nah, ini mengenai tadi ya, apa namanya, mengingatkan anak untuk menutup aurat ya. Ada batasnya nggak sih Tat? Maksudnya apakah kita mengingatkan itu sebelum balik atau
sesudah? Nggak ada batasannya ketika kita menasihati anak kita sendiri ya, sama, karena sampai kapanpun dia tetap anak kita. Ya, tetap nasihatin sampai nanti usia kita yang ditutup oleh Allah. Tapi anaknya itu tetap anak kita sampai kapanpun ya. Jadi sampai kapanpun harus kita ingetin terus. Meskipun ada yang bicara tanggung jawab seorang ayah itu adalah sampai batas anak perempuannya menikah gitu kan. Setelah itu akan lepas alih tanggung jawab kepada suami gitu. Ya, tapi orang tua mana sih yang tidak ingin melihat anaknya itu menjadi anak yang solehah gitu, atau soleh gitu. Ya. Tapi minimal Pak Dani ya, setiap ada kesempatan kita menasihati anak, ya gunakanlah kesempatan itu buat menasihati anak. Ya. Kadang-kadang ya itu tadi kan dibilangin gitu kan, gue langsung berpikir, gue tuh beberapa kalau udah sekalinya kerja gitu kan, itu memang lupa sama kerja sama waktu gitu kan. Kalaupun misalnya lagi ada kerjaan ngedit pun yang lain gitu kan. Kadang-kadang cuman istirahat pun ya, maksudnya bertegur sapa dengan nyokap aja tuh kayak cuman kalau nggak makan ya sholat udah, setelah itu kan lu depan komputer yang udah kejar sibuk gitu, sendiri lah. sibuk sendiri gitu kan. Yang bangun komunikasi tuh yang cuman WA gitu tuh bisa ya Tat gitu. Maksudnya bisa di apa istilahnya, mungkin touch-nya akan beda kan dibandingkan lu ketemu ngobrol 4 mata atau segala macam gitu. Iya, makanya kan ada golden time buat anak-anak ya. Misalnya ketika dia mau tidur, ya maka sisipkanlah hal-hal baik ketika dia mau tidur, maka dia akan kuat mengingatnya. Kemudian ketika dia bangun tidur, ya, itu kan proses di mana dia akan melihat siapa yang pertama kali dan apa yang pertama kali didengar. Ya, ketika yang dilihat adalah orang tuanya yang baik, kemudian informasi-informasi baik yang diterima, misalnya ya ajakan sholat dan segala macam, itu akan menjadi catatan tersendiri dalam ingatan dia gitu ya. Pernah nih hal yang kayak gini dikupas bersama itu Bunda Nina Warisman ya, di waktu itu kita sama-sama ada kegiatan di Bali. Itu diceritain sama beliau tentang golden time ini gitu golden ya. time. Golden time gue diterakin sama gue. Yang 3 kan tidur lagi udah menjelang subuh kan, pas pagi bangun subuh udah siang gitu kan. Jadi golden time gue tuh diterakin sama gue sih sebenarnya. Tapi demi Allah ya, orang tua tuh punya niatnya kan baik. Iya. Dan suatu saat lo akan kangen hal itu. Pasti baik. Iya, gitu. tapi benar gue mengakuin itu kayak nyokap gue biasanya kan nanyain gitu kan. Bang, di mana pulang nih, udah jam segini gitu kan. Tapi satu hari aja, satu momen nyokap tuh udah tidur cepet gitu kan, nggak nge-WhatsApp itu. Kayak tumben mak gue nggak WhatsApp gue. Ada yang kurang gitu Bang ya. Iya, kok ada yang kurang ya. Ya artinya orang tua kita masih ada kepedulian Percaya. sama kita. Ya, terlebih-lebih ketika di dalam hadis riwayat Ahmad ya, dijelaskan oleh Rasulullah dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bercerita kepadaku bahwa Rasulullah bersabda 3 orang nanti yang Allah haramkan surga untuk mereka. Jadi nggak boleh masuk surga sama sekali ya. Siapa? Pencandu khamr atau minuman keras yang pertama. Ya. Kok ada suara aneh ya? Yang kedua adalah anak yang durhaka. Ya, yang ketiga yaitu suami yang dayus. Ya. Dayus itu gimana sih ya? Ketika rasa cemburu seorang suami itu nggak ada kepada istri ya, atau mungkin kalau kita sayang sama istri gitu ya, sama orang kita sayangin kan, kadang-kadang kita ngelihat dia melakukan suatu kesalahan aja kita ngerasa kesel. Ya, apalagi sampai dia melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya. Nah, itu kalau kita melihat dan kita tahu kemudian kita biasa aja, itu yang dikatakan sebagai dayus ini. Cemburu boleh berarti ya? Cemburu boleh. Dan diharuskan malahan. Oh gitu. Sebagai suami ya. Iya. Tapi jangan berlebihan juga berarti ya. Ya, jangan sampai nanti jadi cemburunya itu malah mengada-ngada, mengekang langkah suami atau istri. Iya, itu biasanya. Karena itu sebenarnya problem yang banyak saat ini sih, Tat. Maksudnya gitu loh.
banyak mereka yang udah suami istri cuman yang gue sih udah suami istri udah nggak perlu jealous lagi lah gitu. Nah ini berarti ada satu poin ya, ini dalam Islam itu justru cemburu atau jealous itu justru harus ada. Harus ya? ada, iya. Harus ada. Inilah bagaimana Islam, indahnya Islam dalam menata setiap kehidupan kita, bahkan dalam hal perasaan pun sudah ditata di sini. Ya. Dan di hadis tersebut dilanjutkan Pak, yang kebanyakan terjadi pada lingkungan sekarang adalah di hadis ini nih, ya dikatakan bahwa dan orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Apa? Membenarkan keburukan maksudnya gimana ya Tatu? Anaknya pacaran dibawa kabur sama anak laki-laki malam minggu, dia orang tuanya cuek aja. Gue sih biasanya minta izin. Ya, justru yang menjadi aneh adalah yang menjadi aneh adalah ketika justru orang tuanya malah ngizinin. Itu gitu. Makanya ini termasuk yang kategorinya adalah membenarkan keburukan di keluarganya gitu. Ya kan gue izinnya ini kegiatan kampus, kegiatan kuliah, UKM gitu-gitu. Tapi benar. Enggak. Kan justru malahan kan izinnya sekaligus ya kan. Tapi gini UKM-nya sore, malamnya kan kayak lanjut. Kasus seperti tadi ya. Anaknya diajak teman kampus yang bukan mahramnya. Terus udah gitu bapaknya mengizinkan. Bukan mahramnya, naik motor pula kan. Itu pun udah nggak benar berarti bapaknya. Seorang pemimpin tuh berarti dalam keluarga udah nggak benar berarti ya. Iya kan dilarang berdua-duaan. Ya, ingat ya, berdua-duaan saat ini tuh bukan hanya dalam satu kamar berdua. Dalam suatu kondisi mereka berdua di lingkungan yang mereka tidak kenal. Artinya naik motor berdua masuk ke dalam satu lingkungan yang mereka kenal di jalanan deh gitu. Iya. Ya, itu termasuk berdua-duaan kan. Gitu. Ojol kayak gimana itu Tat? Kenapa? Ojol. Ya emang dia ada. Kalau ojol kan ada seragam. Ada rayu-merayu dan lain sebagainya. Kan ada gitu. seragam. Gue juga kan nggak ngerayu. Kan dia ada seragam, mau ketahuan ojol. Iya. Lu kan nggak ada seragam. Iya kan gue nggak ngerayu. Iya, batasannya bukan seragamnya, cuman kan niat lain ketika mereka berduaan di dalam satu kondisi. Nggak gitu ada ya. niat sih. Kok lu jahat sih muka lu? Giliran gue tuh muka lu jahat tuh Pak. Nah, pada nih Bang Japran, pada Soib yang beriman, ini yang perlu kita tegaskan ya, bahwa tanggung jawab seorang ayah itu bukan hanya tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan lain sebagainya. Dan kebanyakan kesalahan dari seorang ayah itu adalah mengatakan bahwa urusan mengasuh anak adalah tanggung jawab dari seorang ibu. Padahal tidak seperti demikian gitu ya. Nggak hanya sebatas mencukupi fasilitas, tapi ada tanggung jawab yang kategorinya adalah dia seorang pemimpin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah suami yang zalim. Ya, tadi durhaka nih. Ya. Nyuekin aja setiap kesalahan yang ada. Itu udah termasuk durhaka. Cuekin segala kesalahannya ada. Dalam artian ya, tadi kan anaknya salah didiemin. Semua. Tidak dicontohin. Istri atau anak. Istri atau anak ya. Itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua adalah suami yang zalim. Kalau tadi kesalahan dibiarin ya, atau mungkin usaha untuk memperbaikinya kurang. Kalau ini adalah level yang lebih tinggi lagi nih, zalim. Artinya sudah mengajak kepada keburukan atau dia sudah melakukan keburukan terhadap keluarganya. Ya. Berarti dalam hal ngajak minum khamar. Ya. Banyak contohnya lah ya. Gue nggak akan seperti itu sih sebenarnya. Tapi ada lah beberapa yang kayak gitu. Senyuman lu Pak jahat ke gue. Tapi enggak ini realita aja lah. Iya ada. Di luaran masih banyak gitu yang. Ada yang kayak kok anak bapak malah minum gitu kan. Dan dibolehin gitu loh. Bahkan ada prinsip ya. Padahal gue tahu dia tuh muslim gitu. Iya kan ada prinsip kan. Maksudnya menjadi kebanggaan gitu kan. Kalau prinsipnya bokap gue mah yang penting lu minum depan bokap gue gitu kan. Jangan jangan di luar gitu. Ibarat jangan kata ngumpet-ngumpet. Lo misalnya minum sama bokap gue istilahnya minum sama bokapnya kan kalaupun maboknya rusuh kan dia depannya bokap gitu kan, nggak mungkin juga petakilan dong gitu kan. Niatnya seperti itu. Padahal minumannya tuh udah salah. Tapi, sampai kapanpun Homer itu tetap haram. Betul. Kayak dialog siapa ya?
Ya itu apa namanya, itulah yang terjadi kesalahannya ketika dia ngerasa lebih tinggi daripada Allah, zolim dia kan. Padahal Allah yang punya aturan mengatakan homer nggak boleh. Iya. Ya, kenapa jadi dia menjadi seorang ayah kemudian membolehkan anaknya dengan alasan ya bentuk kejujuran, keterbukaan antara orang tua ya, atau ingin dikatakan sebagai orang tua yang asik dan lain sebagainya. Ini istilah sekarang open minded. Ya, ya. Justru gitu itu salah juga. ya. Open mindnya yang sekiranya apa mungkin bisa lebih diterima lah ya, yang tidak menyinggung masalah yang jelas-jelas haram. Misalnya nonton lah, gitu ya. Ya kayak di iklan kan ada tuh ya. Kamu boleh nggak boleh nonton kecuali sama ayah gitu. Ya. Kan ada yang kayak gitu. Ada. Ya. Iklan Ya itu masih produk lah. itu masih asik lah ya gitu. Tapi asiknya masih yang kategorinya oke, ini bener-bener anaknya bapaknya ini ingin membuat anaknya itu lepas akan rasa penasaran tapi dalam kondisi diawasin. Ya. Tapi bukan justru dibiarin melakukan suatu keburukan. Iya, tidak berduaan seperti tadi ya. Nah, tapi ada tuh saudara gue. Jadi dulu tuh dia pacaran ditemenin. Ya bagus berarti. Jadi misalnya dia pacaran sama cowoknya gitu kan, mau nonton, nyokap bokapnya di belakang gitu kan, di depan, maksudnya beda row aja gitu kan. Ya, judulnya tetap aja dikasih kesempatan berduaan kan. Oh gitu kan. Iya, kalau mau bapak ibunya duduk tengah gitu. Iya. Waduh. Cowoknya di PR. samping bapaknya. Wah, PR dong. Terus gue nyender gue nyender nonton, kemana? yang penting nonton. Kalau mau nonton mau nyender. Iya, baru kan ngomong. Ente ketahuan pikirannya. Baik ya. Jadi ketika ini juga suami sudah diserahkan seorang istri dari orang tuanya kepada dia gitu kan. Ini kan udah pindah tanggung jawab ya. Lantas bukan berarti setelah walinya itu menyerahkan kepada si suami, lantas suaminya boleh bersemena-mena sama istri dan anak-anaknya yang ngerasa bahwa semua perintahnya harus ditegaskan, harus dijalankan gitu ya. Padahal perintahnya itu menyalahi dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah ini jelas nggak boleh. Ya, dan itu masuk kategori suami-suami yang zolim. Nah ini ada satu pertanyaan yang mungkin sensitif nih ya Tat. Kan ada Rasul bilang ya, kalau anak lu sudah balik nggak sholat pukul kan. Nah 10 tahun pukul kan. Nah itu berlaku nggak ke istri? Gue mempertanyakan ini nih. Kalaupun misalnya ada, itu batasnya seperti apa? Baik. An-Nisa ayat 19 gitu ya. Dan bergaulah dengan secara baik, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah ya. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, pada Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak ya. Ya ini udah ada kesalahan dari awal nih Bang. Orang kalau mau nikah tuh dicek dulu. Ya. Dicek dulu agamanya. Nah, lo mau nikah karena apa? Kan ada orang yang menikah yang sering ente bilang ya, menikah karena agamanya atau bukan karena agamanya gitu. Nah ini kan berarti ada satu proses yang salah. Cuman kalau udah kelewatan, udah kejadian, udah nikah, kemudian baru ketahuan si istrinya ini memang agamanya kurang, maka itu menjadi tanggung jawab si suami itu. Gitu. Ya, termasuk ya sholatnya tadi, gimana caranya untuk memperbaiki sholatnya. Ya salah satu contohnya seperti itu kan gitu kan. Maksudnya apakah diperbolehkan memukul dalam tanda petik ya? Nah gitu memukul kan. ini tuh batasannya gimana? Nah gitu, apakah diperbolehkan atau tidak Tat? Pertamanya itu. Ya. Itu kan kita sudah janji ya, kita mau bikin percakapan tentang psikologi anak. Ya, termasuk nanti batasan memukul seperti apa, tidak pada posisi-posisi di mana, kemudian yang disebut dengan pukulan itu dalam mendidik anak ini dalam sholat ini seperti apa gitu kan. Ya ini sudah menjadi PR-nya Padani kan. Ya. Psikologi. Beda. Itu kan gue beda lagi gue. Beda lagi. Insya Allah nanti kita kupas di bab psikologi anak. Ya, catat tuh Padani ya. Supaya nanti kita jadi intinya mantap. Pukul ini ada batasan ya. Ada batasannya, hanya bukan semena-mena mukul. Betul, ya. Nah, ngegaploknya kayak gimana Tat? Maksudnya? Ya nanti. Enggak, yang istri nih. Oh, yang istri. Yang istri gitu. Mengingatkan. Ngegaploknya kayak gimana nih? Istri itu istri dan suami itu sudah ada aturannya ya. Jadi ketika suami dan istri mempunyai satu perbedaan yang membuat mereka bisa bisa tidak bersesuaian dalam
rumah tangga itu ada prosesnya, misalnya istrinya dijauhkan. Oh berarti nggak boleh mukul berarti ya? Iya. Ntar jadi KDRT. Iya nggak, maksudnya kan anak pun bisa jadi KDRT dong gitu kan. Tapi kalau suami dipukul nggak jadi KDRT ya? Oh, iya betul. Banyak loh. Johnny Depp. Yeah. Johnny Depp KDRT kan. Dipukul apa memukul? Dipukul kan dipukul. yang itu di kan. luar sana, di sini nggak berlaku teman. Iya sih. Jawabannya aja, ya lu cowok gimana? Iya sih. Ya. Oke, lanjut. Berarti udah dapat ya, poinnya adalah dilarang untuk memukul istri apapun itu alasannya berarti ya Tat. Ya, ada dalam bab pernikahan itu kan ada bagaimana tata cara menghadapi istri ya, termasuk memisahkan, pisah ranjang dengan istri itu kan suatu bentuk pelajaran buat seorang suami atau seorang istri dalam rumah tangga ya, dipisahkan gitu. Itu menjadi benturan perasaan dan pemikiran buat seorang suami dan istri ketika mereka sudah pisah ranjang gitu ya. Pisah ranjang tuh bikin ya, stres ya. Iya, sama kayak beberapa kejadian yang lalu ya, mudah-mudahan ya Allah memberikan kesadaran penuh ya. Ada orang lah ya datang ke tempat kita, kemudian dia mengalami satu kesalahan sehingga istrinya meninggalkan dia pulang kampung gitu sama anaknya, dan itu menjadi pukulan yang keras buat seorang suami gitu ya. Nah, itu bisa jadi pembelajaran ya, nggak mesti pukul secara fisik bang. Pukul secara mental berarti ya. Psikologi. Gitu. Jadi beda antara tadi yang pertama dia tidak melakukan apa-apa terhadap keburukan, ya maka dia durhaka gitu ya, karena tidak memberikan perkembangan yang baik kepada anggota keluarganya. Sedangkan kalau yang kedua ini dia kecenderungannya adalah justru lebih zolim, mempunyai tingkah laku yang sudah di luar batas gitu. Oke. Lanjut Ya. Kemudian jika dia adalah seorang saudara laki-laki, jadi suami itu adalah menjadi seorang saudara laki-laki atau saudara yang lain dengan proses meninggalnya seorang ayah ya, dan dia tidak bertanggung jawab. Gimana? Seorang laki-laki ya menjadi saudara yang lain dan tidak bertanggung jawab. Jadi misalnya gini, kita nih menikahi seseorang ya, kemudian kita juga punya saudara ya. Selama ini kan ditanggung saudara kandung berarti saudara kandung dan saudara angkat dari istri tadi kan, saudara saudara pernikahan. Ya, ipar lah ya gitu ya. Kemudian ayahnya nggak ada ya. Maka kalau dalam keluarga itu ada seorang wanita di dalamnya, maka itu menjadi tanggung jawabnya si laki-laki tersebut. Gitu. Berarti dia sebagai pengganti si ayahnya yang sudah meninggal. Sebelum si wanita itu menikah berarti ya. Iya. Tapi berarti kalau udah menikah berarti bukan tanggung jawab dia lagi berarti. Iya. Dan ini termasuk ketika kita menjadi paman seorang ponakan. Ya, jadi kalau ada ponakan yang orang tuanya meninggal, maka si ponakan yang perempuan itu menjadi tanggung jawab kita juga. Oh, sampai sejauh itu Tat ya? Iya. Maksudnya tanggung jawab seorang suami gitu loh. Jadi bukan hanya kepada istri dan rumah anak aja ya berarti ya. Ya makanya kan selama ini kan banyak yang kita bilang kemarin, banyak salah persepsi ketika menikah itu hanya urusan gua dan dia. Iya. Ya, padahal di situ ada lagi nanti tanggung jawab kepada orang tua. Nah sekarang kita kupas lagi nih, kalau ente pada berdua nanya tentang suami yang masuk neraka tadi, akhirnya kita dikupas semua kan, bahwa karena pernikahan tanggung jawab kita jadi banyak. Rame ya. Termasuk adik dari istri juga. Ada ya? ipar. Ya, ada ipar ya. Lu punya bini misalnya Ambu nih. punya adek tapi mohon maaf mertua lu udah nggak ada nih bapaknya, itu lu tanggung jawabnya. Gitu. Nah misalnya gini Tat, sepupu bini gue misalnya gitu kan, jalan berdua sama sepupu laki-laki, itu gimana tuh? Apakah menjadi dosa? Kan kata lo tadi adalah ketika seorang istri lo berjalan berdua dengan laki-laki lain, maka itu kan menjadi dosa kan.
Tapi saudara sepupu nih, itu apakah dosa juga atau gimana jadinya? Ada nanti ente pelajari struktur muhrim ya, yang dikatakan mahram dalam Islam untuk istri kita. Itu yang mana-mana aja. Ya, tapi nanti kalau misalnya sepupuan karena keturunan darah bapak itu masih mahram. Tapi kalau dari ibu enggak. Tapi kalau misalnya dia sepupuan karena kita pernikahan dengan kita adiknya istri ya, sepupunya sepupu angkat, nah itu udah bukan mahram. Ya. Tapi kalau sepupu dari ibu masih boleh berarti? Ya sebetulnya sih bukan masalah boleh tidak boleh, tapi yang namanya orang dewasa kan bisa melakukan hal apa aja. Iya. Ya, nah itu harus dijaga sebetulnya kan. Sebagai seorang suami harusnya nggak melepas begitu aja gitu. Yang harus kita jaga kan ya tadi berdua-duaan itu kan bisa aja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya kita sih lebih cenderung ke sananya aja deh daripada mikirin oh itu kan mahram, oh ini kan nggak mahram. Ya kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Mencegah hilap deh intinya. Iya. Bukannya masalah istri lo sok kece enggak gitu. Namanya kita jaga-jagalah ya. Amin kece sih. Sebab yang namanya perbuatan dosa itu nggak cuma dilakukan sama orang-orang yang cakep dan ganteng. Oh iya. Ya gue nggak boleh ngomong jorok sih sini. Deh. Terus ya. Yang ke berapa tadi? 3. 4. Sekarang 4. 3. Sekarang 4. Ya. Ketika anak laki-laki tidak merawat orang tuanya. Jadi ada suami, istrinya dirawat, anak dirawat, orang tuanya nggak dirawat. Orang tuanya masih nempati jompo. Gitu. Nah iya tuh banyak nih sekarang itu banyak loh ya. Jadi jangan lantas kita ngerasa menjadi orang yang muslim sejati ketika sudah banyak sedekah, kemudian anak kita sudah berhasil, banyak anak-anak yang kelihatannya soleh, istri juga kelihatan solehah, tapi kita nggak ngurusin orang tua kita. Ya maka yang kategori keempat ini termasuk orang-orang yang gagal dalam melaksanakan tugas sebagai anak laki-lakinya, ya suami yang gagal tugas menjalankan sebagai anak laki-laki. Berarti memasukkan orang tua ke panti jompo itu salah ya? Ya kalau dalam Islam kan kita harus berbakti kepada mereka, bahkan bukan hanya berbuat baik ya, tapi tingkatannya bukan ahsan walidain tapi birrul walidain, di atasnya kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik sama istri, kalau bisa nih ya, ketika kita memberikan kepada orang yang kita sayang sejumlah 2 juta misalnya dalam angka nominal ya 2 juta, berarti kita harus mengasihi yang lebih kepada orang tua kita. Ya, nggak bisa bini di rumah ke rumah kita gua kasih 2 juta tapi orang tua sisanya orang tua gitu. Iya 1 juta 1 atau nggak 1,5 karena nyokap gua kan sendiri gitu loh. Itu kan maksudnya taruhlah 2 juta juga gitu. Itu nggak bisa ya Tat, berarti harus lebih. Iya kalau yang pernah saya pelajarin gitu, dapat informasi dari ustadz-ustadz kita gitu, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Amin. Ya kita harus bisa memberikan di atas dari apa yang kita berikan pada orang yang kita sayang. Jadi tapi kan kembali lagi tadi kalau Bang Jafran bilang kita sama anak kebutuhannya berapa? Ya, kalau dihitung per kepala jatuhnya berapa? Ya mungkin kita ngasih orang tua nggak lebih besar dari keluarga kita, tapi kalau dihitung per kepala mungkin lebih besar orang tua kita. Nah itu kan termasuk lebih gitu ya. Oke. Ya yang pasti sih sebetulnya juga orang tua kan nggak ngarepin itu Bang. Iya. Ketika kita sayang sama anak, kita sayang sama istri, orang tua juga pengen gimana sih lo sayang sama gue. Ketika kita memberikan sayang yang lebih kepada ibu atau bapak kita, ya itu yang dikatakan juga termasuk birrul walidain. Ya. Nah ini ada satu baru teringat gue. Ini ada salah satu contoh kasus nih sebenarnya. Jadi kita nggak usah sebutin namanya. Jadi temen gue ini orang tuanya split gitu kan, divorce. Yang pada akhirnya istrinya keluar kota lah. Intinya itu semua keluarga mencar. Dia temen gue tuh bersaudara, dia laki-laki dan adiknya perempuan, ya kan. Nah dia mau merit nih gitu kan. Nyokapnya udah belum merit tapi udah sibuk sama kerjaannya. Adiknya udah sibuk sama kerjaannya. Sibuk semua lah ya. Sibuk semua lah intinya. Cuman si bapaknya pada akhirnya karena ketika
terpisah itu mereka tidak punya rumah dan masih mengkontrak gitu kan. Nah si bapaknya pada akhirnya kan dia jadi bukan jadi pengurus masjid lah, tapi dan tinggal di masjid situ. Tapi pada saat itu temen gue bilang, udah papa pokoknya daerah Jawa gitu kan, di apa namanya panti jompo aja gitu kan. Karena biar gua bisa ngekontrol lu istilahnya gitu kan. Nah itu gimana Tat? Apakah itu udah zolim terhadap atau durhaka terhadap orang tua atau gimana Tat? Posisinya udah pada mencar nih. Jadi kalau gue tangkap pada ketika divorce itu pada naik semua istilahnya, pada punya kesibukan yang berlebih pada akhirnya gitu. Itu gimana tuh Tat? Ya kalau kita kembalikan aja deh dalam diri kita sendiri, ketika orang tua kita selesai melahirkan kita, kemudian kita bisa berjalan. Ini bapak ya ceritanya. Ya, sekarang kalau kita tiba-tiba dimasukin ke panti asuhan, perasaan kita bagaimana? Iya sih. Ya. Nah ini kalau sama orang tua, ketika kita sibuk bisa ngurusin orang lain, bahkan karyawan kita bisa perhatikan dengan cara yang baik, kenapa ke orang tua enggak gitu. Nah ini juga jadi menjadi bahan pemikiran buat orang-orang tua ya, karena Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Ya. Ampunilah kedua orang tuaku dan berikanlah kasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Nah, ini bisa jadi pendidikan-pendidikan yang ditanamkan kepada anaknya juga ya seperti itu gitu. Jadi makanya anaknya punya pemikiran seperti itu. Ya nggak mungkin lah tuh anak mengambil keputusan itu kalau nggak ada bahan-bahan pertimbangan-pertimbangan lain. Makanya berarti pohon jatuh tuh nggak jauh dari buahnya. Iya. Buah jatuh. Jatuh nggak jauh dari pedagangnya. Salah baru ngomong tukang ya. Gitu. Ya gitu. Ya. Jadi berarti itu tetap aja zolim berarti ya. Zolim. Oke. Apalagi ya. Jadi ya itulah ya. Kemarin memang kita ngebahas istri itu sebetulnya cuma intinya tunduk sama perintah Allah dan Rasulnya dan suaminya, surga buat dia gitu. Yang penting taat sama suami aja gitu ya. Sedangkan kalau suami kayak bercabang ya. Banyak ini malah tanggung jawabnya gitu ya. Nah bagaimana Tat kalau seandainya si suami ini kan tadi bilang bahwa ketika bapak dari istrinya tidak ada, itu kan menggantikan ya. Mau nggak mau kan berarti itu adik si ya adik ipar itu dari tanggungan dia. Terus saudara tadi apa ponakan itu tanggung jawab juga. Wabil khusus kepada yang perempuan ya. Oh khusus perempuan. Ya, khusus yang laki-laki enggak. Yang laki-laki juga kalau bisa bagus ya. Tapi yang menjadi tanggung jawab utama kita di sini adalah bagi yang perempuan. Nah, tapi itu sorry Pak, berarti batasannya hanya untuk sebatas sampai menikah berarti ya? Iya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya gini, kalau seandainya nih ternyata tidak bisa terjangkau nih Tat. Secara finance lah ya gitu. Iya, secara finance, secara waktu dan moral juga. Semuanya lah. Nah, itu bagaimana? Apakah itu udah tergolong suami yang zolim? Atau gimana tuh? Suami yang gagal menjadi seorang anak laki-laki. Ya itu kan kembali lagi ya, kalau misalnya kemampuan kita sejauh mana sih? Sebetulnya kan tidak ada perintah jumlah besarannya yang harus kita lakukan kan. Bahkan dalam hadis Rasulullah juga Rasul menginformasikan kepada kita bahwa Allah menyukai yang sedikit tapi yang sifatnya adalah continue atau berkesinambungan. Ya. Seperti mengingatkan gitu ya. Minimal kan ada nasihat-nasihat yang baik. Ya minimal ketika dia mengalami suatu kesulitan, dia ada teman bicara. Sehingga ada tempat berlindung lah buat dia. Selama ini mungkin ayahnya tempat dia curhat segala macam nggak ada, ya minimal kita gantiin tempat dia curhat. Berarti menarik ke rumah kita pun untuk nginap di rumah kita pun itu termasuk cara membantu berarti ya Tat? Iya. Dan tadi membantu pun walaupun hanya mengingatkan itu termasuk ya. Iya. Kayak misalkan nasihatin ponakan misalkan orang tuanya nggak ada, bapaknya nggak ada. Terus kita ingatkan
ditutup dong auratnya gitu. Dulu kan ya Bapak nggak pernah aja. Kenapa lu yang repot? Walaupun gue cuma ngomong tutup dong auratnya, itu udah mengingatkan nggak? Sudah. Atau harus kita paksa nih atau gimana? Karena kan treatmentnya pasti beda dong. Iya. Beda dong. Iya. Ponakan dengan Bapak anak gua nggak sendiri. gitu, kenapa lu repot iya, ya? nah Iya. pasti ngomongnya gitu tuh. Ya, inilah ya pentingnya kita belajar komunikasi, Pak. Ketika bahasan kita kemarin kan ada istilah hikmah bil hikmah, dakwah bil hikmah dan lain sebagainya. Ya, yang artinya coba sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang baik itu bukan cuma kata-katanya yang baik, tapi bagaimana caranya supaya pesan-pesan kita diterima baik di hati orang yang menerima pesan. Iya. Ya, jangan nanti malah kesanin kita jadi cerewet, berlebihan. Nah gitu itu yang ditakutin. Nih om gua nih cerewet banget nih. Iya, tapi kan gitu maksudnya kayak yang kita yang udah paham. Terus bapaknya dulu almarhum seruntulan gitu kan. Itu kayak gimana gitu. Tat gitu. Kan yang PR gitu, bapaknya seruntulan kitanya kagak ya, masalahnya kan kita sekarang udah tahu nih ilmunya kan, berarti ketika kita melihat ponakan kita yang bapaknya ada, berarti kan menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Taruh lo, tanggung jawab gue banyak juga berarti. Adik cewek gue 3 biji lagi masih ada. Belum anaknya calon lo tuh, adanya berapa tuh? Iya tuh nggak tahu gue. Kudu dipikirin tuh, Bang. Iya tuh dia. Ya. Aduh. Baik ya. Itu ini bukan buy one get one nih. Buy one get banyak. buy one get 7 level. Iya. Ya itu tadi yang ya sedikit yang kita bahas, 4 ciri aja deh gitu ya. Untuk suami yang bisa mengarahkan seorang suami menjadi ahli neraka gitu ya. Ahli surganya ya banyak juga kalau menghari surga. Ya kalau bicara surga pasti bicara tentang hal-hal yang sifatnya adalah kebaikan lah ya. Ya, lakukan apa yang tadi yang tidak dilakukan ya berarti ya. Minimal berlawanan dengan apa yang tadi. Ya, berlawanan. Dan ajaklah keluargamu untuk bisa nanti sama-sama kita bereuni di surga. Amin. Nah kalau misalnya ini nyimpang tadi berkumpul di surga gitu kan. Misalnya nih istrinya meninggal, merit lagi, itu ngumpul bareng. Yang ketemu yang mana gitu. Nah itu dia. Apa bareng-bareng apa gimana nih gitu. Ini bab khusus nih. Selentingan aja dulu, mumpung inget. Ya kalau berdasarkan informasi yang kita pelajari kan akan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintainya. Waduh. Beda-beda dong. Gimana ceritanya? Iya, ya kan yang pertama sifatnya beda, yang kedua beda lagi. Aduh. Ya, jadi lo tahu gue lah. Ya, paham lah. Intinya jadi beriman, suami yang beramal soleh, ya kemudian suami yang berbakti kepada orang tua berarti kan, terus juga bertingkah laku mulia dan baik kepada istri dan anggota keluarganya. Ya jadi kebalikan yang tadi lah untuk suami-suami ahli-ahli surga gitu ya. Nah ini ada pertanyaan nih Tat, sebagai penutup nih Tat, pertanyaan penutup. Bagaimana hukumnya untuk suami-suami yang takut istri Tat? Mengatasnamakan sayang istri gitu kan. Nah itu kan banyak tuh. Atau mengatasnamakan sih ada lagi. Gue males ribut sama bini gue, udah deh ikutin aja. Itu apa ada nggak hukumnya Tat? Jadi mengalah seperti itu dan akhirnya nurut ke istri gitu. Nggak mau ribet. Yes, hadis Tirmizi ya dari Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya kalian para suami adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku ya. Jadi kita disuruh berbuat baik tuh sama keluarga. Ya, dalam hal apapun. Tapi sekali lagi ketika ada persatuan suami-suami takut istri gitu ya. Ini kembali lagi ketika kita
mengikuti keinginan istri, apakah itu akan menambahkan sayang istri kepada kita? Apa justru nanti menambahkan kesombongan seorang istri buat kita gitu ya? Atau nanti malah menimbulkan sifat semena-mena istri kepada seorang suami gitu. Nah ini kan harus menjadi bahan pertimbangan kepada seorang suami gitu ya. Jangan sampai nanti ada lagi yang namanya Tuhan-Tuhan dalam rumah tangga dalam bentuk istri. Ya. Oh iya. Gimana? Jangan sampai nanti terbentuk Tuhan-Tuhan dalam rumah tangga dalam bentuk istri. Oh iya. Dia paham lah ya. Ketika istrinya memerintahkan kita kepada kebaikan, ya apa salahnya kita ikutin? Kan itu adalah suatu perbuatan yang ma'ruf gitu, perbuatan yang baik gitu ya. Sama halnya kan, Pak, buang sampah itu kan kalau yang hal baik, cuman kan tidak pantas. Bukan hikmah bil hikmah. Iya. Baik tapi yang sepantasnya dong. Itu makanya kan itu kan sebetulnya kan kerjasama dalam rumah tangga. Iya. Cuman kadang-kadang tapi bininya ongkang kaki gimana? Iya, nggak usah ngegas gitu lah, Pran. Ya kan gue juga nggak punya bini. Oh, nggak punya lo ya? Belum. Ya kalau bininya ongkang kaki, suaminya suruh buang sampah segala macem ya. Itu udah termasuk kezoliman tuh berarti. Itu kezoliman seorang istri ya. Balik lagi ke episode kemarin dong. Ya gitulah. Jadi menarik ya. Ternyata laki itu banyak juga ya. Sampai saudara sampai saudara-saudara dari perempuannya segala macam. Ya, seperti gue bilang, bukan buy one get one, buy one get rame udah ini mah namanya. Iya kan? Bener. Bukan seperkara ditanggungjawabkan adalah anak bini elu sebenarnya, dari sepupu, saudara, orang tua, ponakan. Rame jaya namanya ini. Gitu. Ya itulah, jadi sebenarnya ya bukan banyak juga yang bilang kan ya laki kan tinggal nyuruh doang kan. Terkadang laki-laki yang tidak mengerti pun begitu, tinggal nyuruh doang. Tapi kan inti pada akhirnya tahu nih gimana kan bebannya kan. Jadi lebih baik ya pelajari lagi deh biar menjadi yang lebih baik gitu kan. Jadi tidak ada lagi tuh laki itu kan enak bla 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 tinggal cari duit segala macam, terus urusan rumah tangga aja sampai anak berkembangnya anak pun tugasnya istri enggak, tetap bapak tuh perlu role model dalam rumah tangga atau role model untuk perkembangan anak itu penting. Ketika seorang anak laki-laki melihat tabiat dari bapaknya seperti apa, menyuruh anak laki-laki sholat ya lakukanlah bapak itu untuk sholat juga gitu. Baik. Gitu. Dan mantap closing ya. buat belum merit tapi mantap ya bahasnya. Nggak, gue agak curiga ini sebenarnya curahan hati lu tadi. Enggak. Atau Bukan. dari kemarin yang udah lu hafalin gitu loh. Enggak dong. Kan gue psikolog gagal. Oh iya. Ya, kalau closing dari saya mungkin ini Bang Japran. Banyak di antara kita tuh seneng bangga ketika kumpul sama teman-teman. Ya. Semua kita bisa nunjukkan kebaikan-kebaikan kita sama teman-teman, bahkan bahasanya mungkin raktir teman-teman dengan senang dan terbuka. Nggak ada larangan. Tapi ketika hal tersebut tidak dilakukan kepada saudara, keluarga kita, ya kadang-kadang kita justru sama teman jor-joran, tapi sama keluarga, wah miripnya minta ampun. Ya. Maka ganjaran yang paling terbesar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Ya, jadi ini sebagai closing, kita kadang-kadang suka lupa. Ya, senang kumpul sama teman kantor, senang kumpul sama teman-teman sekolah, ya jajan ini jajan itu, tapi yang di rumah tidak diperhatikan. Ya. Bahkan sempat mereka sakit hati ngelihat orang tuanya yang jajanin temennya, itu sudah menjadi suatu dosa buat kita ya. Ya, na'udzubillah. Ya. Itu dijajanin sama teman. Karena kalau dia ngerasa terzalimi bagaimana si anaknya? Kita jajanin teman boleh, ya, tapi sama anaknya juga harus sama perlakuannya. Gitu. Jangan nanti sama teman jor-joran tapi sama anak ditahan-tahan. Oh iya. Ya, akhirnya anaknya ngerasa terzalimi. Ya mungkin itu tambahan dari saya yang sering banyak banyak kita sering lihat ya, sering lupa ya. Walau sama teman bisa dibela-belain lah apapun, tapi ketika sama keluarga ya dia buka apa adanya, bapak nggak ada ya. Kemudian
Sesungguhnya orang dianggap melakukan perbuatan dosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia nafkahi, yaitu istri dan anak. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih. Oke. Berarti sudah jelas ya tanggung jawab seorang laki-laki lah ya, laki-laki seorang gitu, suami lah. Suami dan laki-laki di dalam keluarga itu seperti apa? Bergunanya seorang laki-laki dalam keluarga itu seperti apa gitu kan. So untuk laki-laki ini adalah pembelajaran terberat sih sebenarnya. Maksudnya cukup gambaran terbesar ya untuk kita semua gitu kan. Mungkin lebih baik kita sebarkan informasi ini agar teman-teman suami kita, suaminya ibu-ibu gitu kan, atau suaminya teman-teman ibu, atau saudara-saudara kita yang laki-laki yang lain segala macam, untuk menjadi lebih baik gitu kan, untuk menonton video ini menjadi pembelajarannya gitu kan, dan menambah ilmunya gitu kan. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ada emailnya juga kalau untuk berupa yang pribadi. Pencet jempolnya, terus like, subscribe, dan juga jangan lupa di share ke media sosial lainnya. Gitu. Siapa tahu menjadi berkah dan memperluas ilmu yang belum tahu. Betul. Dan sampai ketemu lagi di next episode. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.